Selamat datang di channel World Historical Story, channel yang bersifat mendidik dan menambah wawasan. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Tahun 1918 Perang Dunia Pertama berakhir dan disitulah Jerman kalah perang. Jerman harus menanggung semua hutang atau biaya Perang Dunia Pertama tadi kepada negara pemenang perang, jadi sudah Jermannya sudah kalah miskin lagi. Jermannya juga harus membayar kerusakan yang dia buat, jadi Jerman kalahnya dua udah rata tanah di Jermannya dan Jermannya harus bayar hutang. Kemudian pada tahun 1933 sampai 1939 Jerman menyerang Polandia, masuklah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Jadi dari 1918 sampai 1938 itu 20 tahun Jerman menjadi negara superpower. Betul gak dia bisa mengalahkan Eropa dalam 20 tahun, dari negara miskin menjadi negara superpower. Berikutnya adalah Jepang pada tahun 1945. Jepang rata tanah. Hiroshima dan Nagasaki mengalami kerusakan total akibat dari bom nuklir. Pusat perdagangan lumpuh total. Kemudian pada tahun 1964, 19 tahun kemudian ada yang namanya Olimpiade Tokyo, seperti sekarang, dan itu adalah Olimpiade modern pertama di dunia. Atlet-atlet yang datang ke sana terkagum-kagum, melihat Jepang menjadi negara yang sangat maju. Ingat gak kalian, ketika tahun 80 ketika Sony dan Toyota menguasai pangsa pasar dunia, seperti yang China sekarang lakukan, jadi ternyata bisa tuh Jepang menjadi negara superpower dalam 20 tahun. Kemudian tahun 1979 di Tiongkok, jangan tanya lagi, China mulai berkecamuk akibat peristiwa dalam negeri, sampai pada akhirnya pada kesempatan Deng Xiaoping memimpin. Di tahun 1989 Deng Xiaoping menghadapi dilema yang besar, demokrasinya meminta banyak korban jiwa dan disitulah ada dua pilihan yang dimiliki. Soft power ikut demokrasi atau hard power China mulai berdiri sendiri, akhirnya Deng memilih pilihan kedua, disitulah muncul Tiananmen Papers, efeknya adalah seluruh investor keluar dari Tiongkok pada saat itu China alone. China sendirian di tahun 89 para petinggi PKC mengambil keputusan, dan puncaknya adalah pada tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing diadakan dunia terkejut melihat kemajuan China. Jadi tahun 1989 sampai 2008, oke kita bulatin aja jadi 20 tahun. China menjadi negara superpower sejak saat itu sampai sekarang dan China menjadi negara terkaya kedua di dunia setelah Amerika. Jadi sahabat semua, harusnya Indonesia bisa menjadi negara superpower. Setidaknya Indonesia bisalah road to becoming superpower country dalam 20 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih.